Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Elsa Hardianti dengan NIM H1011231046. Di sini saya akan menganalisis topik yang berjudul kecepatan arah angin menggunakan model Generalized Spacetime Autoregressive G-star 11 dan matriks Queen Contiguity menggunakan software RStudio. Nah, di sini saya menggunakan data yang bersumber dari WeatherSpark untuk data kecepatan angin di 3 wilayah di Kalimantan Barat, yaitu Bengkayang, Pontianak, dan Mempawah. Data diambil dari minggu ke pertama hingga minggu ke-30. Nah, untuk melanjutkan menganalisis menggunakan RStudio, langkah pertamanya yaitu kita copy dulu datanya dari Excel agar dapat melanjutkan langkah berikutnya. Kemudian kita mengaktifkan package yang dibutuhkan seperti Magic, ML Matrix, dan T-Series. Ini kita centang Magic-nya dan ML Matrix-nya. Kemudian T-Series-nya juga. Selanjutnya, kita jalankan saja skripnya. Letakkan kursor di sini, lalu kita tekan Run. Nah, kalau sudah muncul file CalBarMath, berarti datanya sudah kebaca. Sehingga kita bisa melanjutkan langkah selanjutnya. Nah, untuk summary ini, pada wilayah Bengkayang berkisar antara kecepatan angin minimumnya yaitu 3,7 dan maksimumnya 6,4. Begitu juga untuk Pontianak, kecepatan anginnya berkisar untuk minimum kecepatan anginnya berkisar 4,1 dan maksimumnya adalah 6,1. Begitu juga untuk daerah Mempawah, minimumnya 6,5 dan maksimumnya adalah 12,4. Kemudian lanjut kita jalankan. Nah, ini sudah muncul gambar plot time series-nya untuk daerah Bengkayang, Pontianak, dan di Mempawah. Terlihat pada gambar kecepatan angin di Bengkayang mencapai 90 km per jam pada minggu ke-4. Dan untuk kecepatan angin di Pontianak mencapai 54 km per jam pada minggu ke-3, yang berarti Pontianak memiliki kecepatan angin yang lebih sedang. Kemudian pada kecepatan angin di Mempawah yang paling rendah yaitu mencapai 36 km per jam di minggu pertama. Kemudian lanjut kita runkan. Nah, ini sudah kebaca untuk YT-nya. Lanjut untuk matriks bobot spasial. Nah, sudah muncul untuk matriks bobot yang sudah dinormalisasi, berarti untuk daerah Mempawah ini artinya pengaruh dari Bengkayang dan Pontianak terhadap Mempawah ini dianggap sama besar karena untuk nilai 0,5 ditambah 0,5 itu adalah sama dengan 1. Lanjut untuk uji stasionaritas. Nah, untuk uji stasionaritas ini p-value-nya tidak boleh lebih dari 0,05. Terlihat untuk Bengkayang itu p-value-nya 0,02, berarti dia stasioner karena dia tidak melebihi dari 0,05. Kemudian lanjut untuk daerah Pontianak itu p-value-nya 0,04, berarti stasioner, dan untuk daerah Mempawah juga Mempawah itu
Mempawah itu 0,04. Pontianak 0,04 juga. Berarti dia sama-sama stasioner. Kemudian ini untuk membentuk matriks X. Membentuk blok diagonal matriks, kita jalankan saja hingga masuk ke estimasi parameter G-star. Nah, nilai-nilai ini merupakan koefisien model G-star yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel lag temporal maupun lag spasial terhadap kecepatan angin. Dan lanjut pada bagian parameter V. Perlu diingat V0 itu merupakan parameter waktu atau temporal, kemudian untuk V1 merupakan parameter spasial. Nah, sudah terlihat, ini untuk matriks V0 dan V1-nya. Masuk pada bagian hasil taksiran. Nah, sudah terdapat hasil taksiran pada daerah Bengkayang, Pontianak, dan daerah Mempawah. Nah, terlihat pada plot gambar ini, Mempawah mempunyai intensitas kecepatan angin yang paling kuat dari ketiga wilayah tersebut. Karena hasil taksiran dari Mempawah ini melebihi dari data aktualnya, lebih tinggi dari yang lainnya. Kemudian kita lanjut terangkan ini untuk menghitung error. MSE-nya, kemudian MAPE. Nah, masuk pada uji kenormalan. Normal gigi plot 1, normal gigi plot 2, dan ketiga. Terlihat pada grafik yang pertama ini, kuantil sampelnya yang bulat-bulatan kecil ini menyebar dan terus mengikuti arah garis diagonal yang berwarna merah, yang berarti residual memenuhi asumsi distribusi normal. Kemudian lanjut ke uji independensi. Nah, grafik vertikalnya untuk ACF ini, uji independensi ACF ini, grafik vertikal ini harus berada dalam garis putus-putus yang berwarna biru ini. Berarti kalau dia masih berada dalam garis putus-putus ini, garis vertikal ini, garis vertikal masih berada dalam garis-garis putus-putus yang berwarna biru, berarti memenuhi asumsi independensi. Nah, ketiga grafik ini memenuhi asumsi independensinya. Kemudian lanjut, ini adalah gambar residual di ketiga wilayah. Nah, untuk forecasting 6 minggu ke depan, peramalan 6 minggu ke depan. Nah, terlihat untuk peramalan 6 minggu ke depan, daerah Bengkayang pada minggu pertama itu kecepatan anginnya diperkirakan yaitu 6,02 hingga mengalami peningkatan tiap minggunya sampai ke minggu ke-6 yaitu 6,19. Kemudian Pontianak juga perkiraan kecepatan anginnya pada minggu pertama yaitu 6,11 sampai minggu ke-6-nya yaitu 6,16. Kemudian untuk daerah Mempawah juga pada minggu pertama
12,09 sampai minggu ke-6-nya yaitu 12,11. Nah, sekian video analisis saya menggunakan RStudio. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.